Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan spiritual. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan spiritual adalah tiadanya bekal atau investasi yang membuat seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian besar orang memang memiliki orientasi hidup hanya untuk kepentingan kehidupan di dunia saja. Karena itu dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Bagi seorang spiritualis atau kita sebut bagi seorang yang menjalani hidup tasawuf, dia akan lebih banyak mengorientasikan hidupnya untuk kehidupan di akhirat kelak ketika yang bersangkutan berjumpa dengan Tuhan. Teman-teman yang saya cintai, seorang sufi hidup di dunia ini tetapi dia tidak memiliki dunia ini. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa hal-hal yang bersifat duniawiyah, material, itu bukan milik dia, tetapi itu amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipergunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah menarik. Seorang salik yang terus-menerus berdoa di dekat Ka'bah di Makkah. Kemudian ada seorang lelaki kaya raya. Lalu lelaki yang kaya raya itu memberikannya satu tas berisi uang. Karena lelaki muda yang berdoa itu terlihat begitu miskin. Sarungnya sudah usang, bajunya sudah kusam, dan pecinya pun sudah terlihat buruk. Tapi anehnya kemudian si lelaki muda menolak pemberian tas yang berisi uang tersebut. Esok harinya si lelaki kaya raya yang memberikan satu tas uang yang ditolaknya oleh anak muda tersebut melihat anak muda itu sedang meminta-minta di pinggir jalan. Lalu si lelaki menegur anak muda tersebut. Kenapa tidak kamu terima saja uang yang aku berikan sehingga kehidupanmu tidak seperti ini? Apa jawab lelaki muda yang tengah menjadi salik itu? Aku tidak tahu apakah sore ini aku masih hidup atau tidak. Karena aku tidak mau menyimpan apa-apa saat aku meninggal. Teman-teman yang saya cintai. Jadi seorang salik tidak ingin dia terbebani oleh kepemilikan yang sifatnya duniawiyah. Karena itu seorang salik sebetulnya bukan hanya menyebut dirinya miskin, tapi fakir. Karena miskin sebetulnya dia masih mempunyai sesuatu, cuman kurang dari apa yang dibutuhkannya. Tapi kalau fakir dia tidak memiliki apa-apa. Karena dia meyakini bahwa segala sesuatu di dunia ini memang bukan milik dia, tapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada dia. Teman-teman yang saya cintai, kisah lainnya ada seseorang terlihat cukup miskin. Dia rajin berdoa di sekitar Ka'bah. Lalu lagi-lagi ada orang kaya yang iba melihatnya dan memberikan sejumlah uang yang begitu banyak kepada anak muda itu. Dan anak muda itu menolaknya dengan mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa yang sekarang aku lakukan. Aku telah menyedekahkan 70.000 perak kepada orang lain supaya aku berada bersama Allah di sini. Dan sekarang kamu hendak menghancurkan keadaanku bersama Tuhan gara-gara engkau memberikan uang itu. Karena itu mohon maaf, aku tidak bisa menerima uang ini. Teman-teman yang saya cintai. Jadi apa yang dimaksud kemiskinan spiritual? Sebetulnya adalah karena tiadanya pikiran, tiadanya kepentingan agar ia memiliki bekal, agar ia memiliki kekuatan ketika dia hidup di akhirat kelak. Karena itu menarik misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar pernah mengutip satu hadis. Kam min rajulin mata jahilan wa qoma yaumal qiyamati aliman wa arifan.
ada sekian banyak seseorang yang meninggal dalam keadaan bodoh. Tetapi pada saat dia bangun di akhirat kelak, dia bangun sebagai orang yang alim sekaligus arif, berpengetahuan sekaligus bijak. Wa kam min rajulin mata aliman wa qoma yaumal qiyamati jahilan wa muflisan. Dan ada sekian banyak orang yang pada saat dia meninggal dalam keadaan alim, tetapi pada saat dia bangun di akhirat, dia menjadi seorang yang bodoh dan muflis. Muflis itu artinya tidak memiliki uang, tidak memiliki harta apapun. Teman-teman yang saya cintai, di sini bisa kita tambahkan seorang salik, seorang spiritualis, dia mungkin di depan orang-orang pada umumnya seolah-olah dia menjadi orang yang bodoh. Karena itu orang tidak memperhatikan pada saat dia meninggal. Kebodohan dia, kefakiran dia justru di dunia ini. Tapi dia setiap saat, setiap detik dia melakukan pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan sebagai bekal di akhirat kelak ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti itu dia mati dalam keadaan bodoh, tapi pada saat dia bangun di akhirat, dia bangun dalam keadaan pintar atau berpengetahuan sekaligus arif. Sebaliknya ada orang yang pandai, berpengetahuan tinggi dan memiliki harta yang banyak. Tetapi semua pengetahuan dan semua harta bendanya itu hanya dicurahkan untuk kepentingan kehidupan di dunia ini saja. Maka pada saat dia bangun di akhirat kelak, dia bangun dalam keadaan jahil atau bodoh dan tidak memiliki harta apapun. Inilah yang saya sebut sebagai kemiskinan spiritual. Kenapa? Karena dia justru di dunia ini pandai, kaya dan sebagainya, tapi di akhirat dia tidak memiliki apa-apa. Karena hidupnya hanya diorientasikan kepada kehidupan dunia ini saja. Teman-teman yang saya cintai, jadi seorang salik bukan hanya mengalami kemiskinan hidup di dunia ini, tapi sekaligus dia menjalani hidup penuh kefakiran. Kefakiran artinya dia tidak memiliki apa-apa. Karena pada saat dia memiliki apa-apa, secara spiritual sesuatu yang kita miliki itu akan menjadi beban pada saat kita berjumpa dengan Allah di akhirat kelak. Rasulullah pernah bersabda bahwa sahabat-sahabatnya yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga, tetapi ketika beliau mengatakan Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya raya, Rasul menambahkannya, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga, tapi terhuyung-huyung, terbebani oleh harta kekayaannya yang begitu banyak. Karena itu kalau tidak memiliki kekuatan yang cukup, harta benda, posisi, popularitas, justru dia akan menjadi beban buat seseorang ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya cintai, saya akan akhiri sesi ini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.